Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis SWOT obat batuk Prospan pada PT Soho Global Health. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Helmi Pramana Priyadi, Ari Prabowo, Rianto, dan Aditya Dinananto. PT Soho Global Health dalam memproduksi obat batuk berdahak pada proses pemasaran tidak lepas dari penentuan posisi di dalam pasar, penentuan segmen dari porsi pasar untuk mengetahui berapa besar pangsa pasar yang akan diambil Prospan untuk mendapatkan tempat dari produk-produk pesaing di pasaran obat batuk di Indonesia. Kasus pemasaran obat ekspektoran berbahan herbal dari Prospan adalah targeting. Di antaranya yaitu salah pada targeting ke dokter-dokter pada saat promosi, market kurang tepat sasaran, tenaga pemasaran kurang mendapatkan pelatihan, dan teknik presentasi yang kurang baik ke dokter-dokter, strategi pemasaran kurang tepat sasaran, tidak melakukan survei ke dokter-dokter sebelum obat dipasarkan, dan adanya persaingan antara produk obat batuk ekspektoran lainnya yang lebih lama beredar di pasaran obat-obat di Indonesia, dan juga salah strategi penetapan harga. Mengetahui faktor internal ini, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal, peluang dan ancaman pada perusahaan untuk menerapkan pemasaran yang tepat. Dan oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah analisis SWOT obat batuk Prospan pada PT Soho Global Health. Analisis SWOT pengertiannya di sini adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada bagian pemasaran dan manajer produk di PT Soho Global Health. Data primer didapat pengumpulan data ini adalah data penjualan obat-obat ekspektoran pada Q1 2014 dan data kelebihan dan kekurangan produk Prospan versus kompetitor, data manpower tim marketing kompetitor Prospan, data sekunder PT Soho Global Health yang meliputi penjualan data pangsa pasar obat batuk berdahak, dari data perusahaan pesaing, spending budget promosi dari kompetitor. Metode SWOT, konsep dasar ini bahwa di dalam perusahaan ada dua titik pandang yang selalu dipakai menjadi pusat perhatian manajemen, yaitu bidang-bidang pada dasarnya berada di dalam kendali manajemen. Karena itu harus disiasati serta bidang-bidang yang pada dasarnya ada di luar kendali manajemen tetapi memiliki kemungkinan berdampak kepada manajemen. Dalam analisis SWOT ini melalui 3 tahap analisis, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pengambilan keputusan. Pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dibutuhkan data sebagai bukti akurasi untuk dapat dianalisis. Obat batuk Prospan Indonesia, di mana kompetitor utama pemasaran produk Prospan dalam pemasaran obat baru dari PT Soho Global Health. Ini adalah ketiga kompetitor, yaitu Musofet, Flumunsil, dan Vectrin. Ketiga produk tersebut memiliki pertumbuhan dan pangsa pasar yang baik di obat ekspektoran di Indonesia. Ini adalah tabel market obat ekspektoral di Indonesia kurun 1 tahun. Pengolahan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner bertujuan untuk menganalisis SWOT pada obat-obat ekspektoran yang ada di PT Soho Global Health, serta untuk mengetahui strategi apa yang diambil. Nah, dalam penelitian ini dilakukan antara lain adalah data skor penyebaran kuesioner. Data tersebut ini disajikan dalam tabel 2 ini, data strength, weakness, opportunity, dan threat dari hasil uji penyebaran kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas adalah tingkat kendala
dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid jika melakukan alat ukur yang valid. Dari hasil uji validitas dengan SPSS diperoleh hasil bahwa 30 butir pernyataan sudah valid. Dari uji reliabilitas dengan SPSS diperoleh dengan nilai alpha Kronzbach di atas adalah 0,80, yaitu sebesar 0,893, maka data tersebut dikatakan reliable. Ini dia tadi data yang dimaksud. Perhitungan bobot faktor internal dan eksternal di sini bertujuan untuk seberapa besar pengaruh masing-masing pernyataan yang telah dibuat pada internal dan eksternal perusahaan terhadap kesuksesan. Pemberian bobot mulai dari 1,0 yang sangat penting sampai 0,0 tidak penting. Faktor-faktor tersebut kemungkinan memberikan dampak terhadap faktor-faktor strategis perusahaan. Tertera pada tabel yang ketiga dan 4, yaitu tabel tersebut. Ini dia. Kita bisa lihat datanya bareng-bareng. Total perhitungan bobot kekuatan 357 dengan bobot 0,52. Kelemahannya totalnya di sini dia 682 dengan bobot 1,00. Begitu juga dengan peluang. Jumlah kuesioner adalah 447 dengan bobot peluangnya 224 dengan bobot 0,50. Ancaman 447 dengan bobot 1,00. Kemudian dari hasil perhitungan pengolahan data tersebut dilakukan perhitungan bobot eksternal dengan rumus bobot nilai pengolahan data kuesioner per total nilai pengolahan data kuesioner. Dari perhitungan bobot faktor eksternal perusahaan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa total bobot dari indikator peluang opportunity didapatkan hasil nilai sebesar 0,5, sedangkan total bobot dari indikator ancaman threat didapatkan hasil sebesar 0,50, sehingga dengan demikian total perhitungan bobot eksternal didapatkan nilai sebesar 1,00, sehingga dengan total bobot tersebut sangat penting atau faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis perusahaan. 4. Pemberian nilai rating. Pemberian nilai rating untuk variabel yang meliputi indikator faktor internal kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal untuk variabel peluang dan ancaman. Untuk rating faktor internal indikator kekuatan diberi nilai 1 sampai dengan 4. Diberi nilai 1 jika kemungkinan indikator tersebut nilai kinerja semakin menurun dibandingkan dengan pesaing utama. Nilai 2 jika indikator tersebut kinerja sama dibandingkan dengan pesaing utama. Nilai 3 atau 4 jika indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. Dengan demikian semakin tinggi nilai artinya kinerja indikator tersebut akan semakin baik dibanding pesaing utamanya. Sedangkan untuk indikator kelemahan diberi nilai 1 jika indikator tersebut kinerjanya semakin banyak kelemahannya dari pesaing utamanya. Sebaliknya diberi nilai 4, kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utamanya. Rating 5. Analisis faktor internal menggunakan tabel IFAS. Setelah faktor-faktor strategis internal PT Solo Global Health diidentifikasi, disusun tabel IFAS. Internal faktor analisis summary disusun untuk merupakan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka strength and weakness perusahaan. Tabel 5. Dari hasil analisis pada tabel 5 dapat diketahui bahwa faktor kekuatan strength memperoleh total dari skor 0,8 dengan total nilai bobot yang diperoleh sebesar 0,52. Sedangkan pada analisis faktor kelemahan weakness memperoleh total nilai skor 1,77 dengan nilai bobot 0,48 dengan keseluruhan jumlah perhitungan metrik IFAS diperoleh skor 3,85 untuk perkalian rating dan bobot serta 1,00 untuk total keseluruhan bobot faktor internal.
6. Analisis faktor eksternal menggunakan tabel IFAS. Dari hasil analisis faktor eksternal pada tabel 6 dapat diketahui bahwa faktor peluang opportunity memperoleh total nilai skor 1,77 dengan total nilai bobot yang diperoleh sebesar 0,50. Sedangkan pada analisis faktor ancaman threat memperoleh total nilai skor 1,77 dengan total bobot 0,50. Dengan keseluruhan jumlah perhitungan metrik IFAS peroleh skor 3,54. Untuk penjumlahan total bobot peluang dan ancaman serta 1,00 untuk total keseluruhan bobot faktor eksternal. Ini contoh tabel internal factor analysis summary atau IFAS. Dan ini contohnya tabel dari external factor analysis summary atau IFAS. Hasil dan pembahasan. 1. Diagram analisis SWOT. Dari hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada analisis SWOT sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam diagram analisis SWOT. 2. Matriks SWOT. Dari analisis matriks IFAS dan EFAS sebelumnya, telah disusun pada matriks SWOT untuk menganalisis rumusan alternatif strategi SO, ST, WO, WT, yang dimana hasil analisisnya seperti pada tabel 7. Nah, ini tabel 7, rumusan kombinasi matriks SWOT PT Soho Global Health. Terus, rumusan alternatif strategi adalah pilihan-pilihan alternatif strategi yang digunakan perusahaan untuk menjalani bisnisnya tersebut. Rumusan alternatif strategi digunakan setelah mengetahui hasil dari perhitungan pada tabel 8. Tabel 8 adalah rumusan alternatif strateginya. Nah, ini untuk tabel 8 kombinasi matriks SWOT PT Soho Global Health. Ketiga, analisis matriks SWOT strategi SO. Strategi SO menggunakan faktor kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam memperbesar perjualan produk prospan antara lain dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan mutu produk, dan meningkatkan hubungan baik dengan jajaran dokter. Nah, ini untuk tabel yang tadi ya. Menjaga kualitas produk adalah salah satu kunci keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, pada faktor penjaga kualitas produk di sini, perusahaan dalam hal ini PT Soho Global Health harus membuat standar operasional produk yang akan dipasarkan. Yang keempat, analisis matriks SWOT strategi ST. Strategi ST mengatasi ancaman dan mempergunakan kekuatan untuk meningkatkan penjualan produk prospan melalui penjelasan studi ilmiah prospan ke dokter ahli anak dan menjelaskan secara ilmiah kelebihan prospan. Yang kelima, analisis matriks SWOT strategi WO. Strategi WO meminimalkan kelemahan produk dengan memanfaatkan peluang pasar untuk meningkatkan volume penjualan. Analisis matriks SWOT strategi WT. Strategi WT meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif penjualan dan mengimbangi agresivitas promosi dari pesaing. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari faktor internal kelemahan adalah tidak adanya kemasan tablet atau bentuk kapsul harga yang relatif premium dan keyakinan dokter akan obat-obat alami masih lemah. Faktor eksternalnya peluang adalah pasar konsumen mulai aktif mencari obat-obatan yang aman dan berbahan dasar herbal dan belum banyaknya beredar obat herbal dengan reputasi farmasi. Yang kedua, kendala yang dihadapi dalam strategi pemasaran obat batuk propsan pada PT Soho Global Health yaitu yang pertama kemampuan manpower dan finansial. Yang kedua, perusahaan belum dekat dengan target dokter. Yang ketiga, kemasan pada obat batuk prospan hanya berbentuk cair dalam botol, belum adanya kemasan tablet yang berbentuk kapsul. Yang keempat, harga yang ditawarkan untuk obat batuk berbahan herbal relatif premium. Yang kelima, keyakinan dokter akan obat-obat berbahan alami herbal masih lemah. Yang ketiga, berdasarkan analisis matriks SWOT tersebut diperoleh nilai SO 3,85, ST 3,85, WO 3,54, WT 3,54 dan diperoleh gambaran melalui diagram analisis SWOT bahwa posisi PT Global Health berada pada kuadran 1 yang menyatakan bahwa PT Soho Global Health berada pada tahapan growth.